Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safilia Sani dari kelas 10 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Negeri 43 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan. Yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. 3 pilar tersebut adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, The Javas Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. The Javas Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Javas Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Fungsi Bank Indonesia. Berdasarkan aktivitasnya, Bank Sentral memiliki 10 fungsi, antara lain 1. Penerbit uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, perumus dan pelaksana kebijakan moneter. Ketiga, penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Keempat, kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, penjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi, ekonomi juga bertindak sebagai an emergency lender of last resort, serta pengawas kehati-hatian perbankan. Selanjutnya, fungsi yang keenam adalah pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara, serta membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Yang ketujuh, sebagai perumus dan pelaksana kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terutama di negara berkembang. Selain itu, Bank Sentral juga sering mendapat mandat untuk memperkuat pembangunan ekonomi.
Ke-8, penasihat pemerintah terkait kebijakan ekonomi karena dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Ke-9, lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Yang ke-10, lembaga keuangan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan untuk mendapat tugas lain, seperti memberi layanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang keempat, memantau dan meneliti. Yang kelima, memberikan pinjaman kepada bank yang berupa pinjaman likuiditas. Yang keenam, membantu pembiayaan APBN dengan menerbitkan surat hutang negara. Yang ketujuh, mengurus rekening pemerintah atau memegang kas negara. Yang kedelapan, menyumbang saran yang berhubungan dengan perbankan, ekonomi, dan keuangan pada pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Sekian video tentang pembahasan Bank Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.